Pak Budi bukan lagi pemuda. Rambutnya memutih seluruhnya, langkahnya sedikit terhuyung, dan punggungnya tak lagi tegap, seperti saat ia masih giat mencangkul sawah bertahun-tahun lalu. Usianya kini sudah menginjak 80 tahun. Namun, di balik keriput dan kelemahan fisik itu, matanya masih menyimpan cahaya harapan yang sudah ia genggam erat selama lebih dari 20 tahun. Harapan untuk bisa menjejakkan kaki di Tanah Suci, menunaikan rukun Islam kelima, ibadah haji. Sejak muda, Pak Budi selalu bermimpi untuk berhaji. Sebagai petani sederhana di sebuah desa di Jawa Tengah, impian itu terasa begitu tinggi. Jangankan untuk naik haji, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah membutuhkan kerja keras. Namun, keyakinannya tak pernah padam. Setiap selesai salat, ia selalu berdoa, memohon kemudahan rezeki, agar suatu saat bisa mewujudkan impiannya. Bertahun-tahun, ia menabung. Sedikit demi sedikit, hasil panen yang disisihkan, uang saku yang dipangkas, semua demi mengumpulkan setoran awal haji. Istrinya, almarhumah Ibu Fatimah, pun turut mendukung mengelola keuangan rumah tangga dengan sangat hemat. Mereka berdua bermimpi untuk pergi bersama. Akhirnya, di usia 60 tahun, setelah sekian lama menabung, dan dibantu anak-anaknya yang sudah mapan, Pak Budi, dan saat itu masih bersama Ibu Fatimah, berhasil mengumpulkan uang setoran awal. Dengan penuh haru dan rasa syukur, mereka berangkat ke kantor Kementerian Agama di kota kabupaten. Mereka mendaftar, menerima bukti setoran, dan mendapatkan nomor antrian. Bapak dan Ibu, perkiraan keberangkatan sekitar 15 sampai 17 tahun lagi ya, kata petugas dengan ramah, sambil menyerahkan selembar kertas yang tertera jelas nomor porsi dan perkiraan tahun keberangkatan. Pak Budi dan Ibu Fatimah saling pandang. 15 tahun terasa lama, tapi mereka sudah menunggu seumur hidup. Apa artinya 15 tahun lagi? Mereka tersenyum penuh harap. InsyaAllah, nak. Semoga Allah beri kami umur panjang dan kesehatan, ujar Pak Budi. Saat itu, tahun berganti menjadi dekade. Ibu Fatimah lebih dulu dipanggil menghadap Sang Pencipta, meninggalkan Pak Budi dengan duka mendalam, namun juga tekad untuk tetap melanjutkan perjuangan mereka berdua demi impian haji. Anak-anaknya tumbuh besar, cucu-cucunya mulai beranjak remaja. Setiap beberapa tahun, Pak Budi atau dibantu anaknya selalu mengecek status antrian haji melalui aplikasi atau datang ke kantor Kemenak. Angka perkiraan keberangkatan itu berubah-ubah. Kadang mundur setahun, kadang maju sebentar, tapi intinya, antrian itu terasa begitu panjang dan lambat bergerak. Antrian yang semula diperkirakan 15-17 tahun, kini setelah hampir 20 tahun berlalu, perkiraannya malah menjadi 23-25 tahun sejak pendaftaran. Kesehatan Pak Budi mulai menurun. Langkahnya semakin pelan. Jantungnya sering berdebar. Kakinya terkadang bengkak. Anak-anaknya mulai khawatir. Mereka menyarankan untuk membatalkan saja atau mewakilkan badal haji, tapi Pak Budi menolak dengan halus. Ini impian Bapak dan almarhumah ibumu. Biar Bapak tunggu. Siapa tahu ada keajaiban, katanya, dengan suara bergetar. Ia tetap rutin mengikuti pengajian di masjid, mendengarkan ceramah tentang haji, seolah sedang membekali diri untuk perjalanan yang entah kapan datangnya. Ia selalu membayangkan Ka'bah, keramaian di Arafah, sa'i antara Safa dan Marwah. Bayangan-bayangan itu menjadi kekuatan baginya untuk terus bertahan. Namun, waktu dan usia tak bisa dinegosiasikan. Di usianya yang ke-80, kondisi fisik Pak Budi semakin lemah. Dokter menyarankan agar ia tidak melakukan perjalanan jauh dan berat, apalagi dengan kondisi kesehatan seperti itu. Anak-anaknya akhirnya bicara serius. Dokter bilang, Bapak sudah tidak kuat kalau harus menempuh perjalanan jauh dan ibadah haji itu berat, kata anak sulungnya dengan hati-hati. Pak Budi terdiam, menatap kosong lembar kertas bukti pendaftaran hajinya yang sudah lusuh. Impian yang ia rawat selama puluhan tahun, yang ia perjuangkan dengan keringat dan doa, kini harus pupus, bukan karena ketidakmampuan finansial, tapi karena usia dan antrian yang tak kunjung sampai air mata menetes di pipi tuanya. Bukan air mata kekecewaan atau marah, tapi air mata kesedihan yang mendalam karena impian itu tak akan terwujud di dunia ini. Ia teringat wajah almarhumah Ibu Fatimah
senyum penuh harapan saat mereka mendaftar bersama. Dengan suara pelan, penuh kepasrahan, Pak Budi akhirnya berucap, "Ya sudah nak, mungkin memang bukan takdir Bapak untuk berhaji di dunia ini. Allah lebih tahu apa yang terbaik." Ia merelakan niat hajinya. Uang pelunasan yang sudah disiapkan bertahun-tahun akan ia gunakan untuk bersedekah dan membantu pembangunan masjid. Meskipun fisiknya tak bisa sampai ke Baitullah, Pak Budi yakin bahwa niat tulus dan kesabarannya selama puluhan tahun menunggu adalah bentuk ibadah yang dicatat oleh Allah. Hingga akhir hayatnya beberapa tahun kemudian, Pak Budi tak pernah bisa menunaikan ibadah haji. Kisahnya menjadi pengingat bagi banyak orang akan realita antrian haji di Indonesia yang begitu panjang, yang terkadang memisahkan antara niat kuat dan kesempatan untuk menunaikannya, terutama bagi mereka yang mendaftar di usia senja. Namun ketabahan dan kepasrahan Pak Budi dalam menerima takdir mengajarkan arti tawakal yang sebenarnya. Ia mungkin gagal menjejakkan kaki di tanah suci, tapi hatinya selalu berhaji dalam kepasrahan dan ketaatan kepadanya.